antara Aura Fire versus Arki Sena. XP namanya siapa? Reza ya, kalau nggak paling. Ya itu dulu ya. Iya. Tapi kalau misalnya lihat dari Atlasnya nih, seorang Atlas ini harusnya dia bermain fokus ke arah babysit sih, menurut aku ya. Oke. Ke arah god lane-nya ya. Oh itu Kimura katanya, EXP-nya Kimura. Oh. Oke. Dan bahkan kita lihat di depan sana, para pasukan dari Araki Sena juga Aura Fire. Mereka belum ada pertemuan di menit yang pertama, tapi Harvin akan coba mencari Reza. Hype dari garis depan. Ingat, first blood bisa saja terjadi kali ini Momochan, dan untung saja tidak masuk lebih dalam lagi. Ya, sementara dari seorang Van yang bakal berfokus untuk mencari level 4 terlebih dahulu sebelum turtle pertama muncul kali ini. Pergerakan dari mid lane yang memang agak sedikit tertahan dari kenalin gue Okta karena pergerakan dari Reza cukup agresif kali ini. Sementara di area bawah. Tapi bener tau namanya Toy tuh. Oh iya kan? Toti ya tadi ya? Ya kan, Toy Oh, kan? iya, Aku bacanya Toy soalnya. Oke, Toy. Alright, dan bahkan Kabuki seperti yang aku bilang hanya bisa clear-clear aja. Dan ini adalah salah satu cara nih Momochan. Kalau posisinya musuhnya itu menang laning, kamu tuh dengan cara nggak usah clear, kamu biarin aja di situ. Kenapa? Karena minionnya Di freeze itu, ya laning? iya di freeze laningnya Momochan. Wow. Oke, dan kali ini dengan laning phase yang di freeze oleh Kabuki, dari Toy akan sempat terhenti juga. Tapi dari turtle-nya berhasil diamankan oleh Aura Fire dan satu buah Wave Dragon ke arah seorang Hafiz. Kali ini sementara di sisi Van-nya mencoba untuk digendong dengan ada pergerakan dari seorang Don, namun ternyata backup dari seorang Reza begitu cepat. Feather Ice Track yang memfollow up meskipun kita melihat ada grab-grab dari seorang Don, namun damage-nya tidak cukup dari Sena. Alright, bahkan kita lihat terlebih dahulu kali ini di arah bottom lane nampaknya Kabuki membalikan kembali keadaan atas Toy yang tadi sempat diunggulin, tapi dari Viter ini punya power dari Atlas yang bisa saja menggendong siapapun. Oh, tapi ternyata ini ada sedikit kalkulasi yang berbeda dari kita Momochan. Karena yang kita calculate adalah Parsianya dia bisa menggunakan Purify ya. Tapi di sini dia tetap menggunakan Flicker. Iya. Dia nggak scare nampaknya. Pede berarti dia ya. Oke, Wave Dragon dikeluarkan, Retribution didapatkan, dan akan lihat kombinasi dari seorang Hive. Battle Link telah dikeluarkan, fokus karena satu Bapak dari saya, tapi nampaknya di sana ada Reza. Mencoba untuk melakukan defensive, Perfect everybody. Tidak ada Apres World kali ini yang dikeluarkan, tapi Pahlevi is coming up menuju ke arah seorang Parsha atau Valentina yang berubah menjadi siluman Parsha. Dan langsung ditembak begitu saja oleh seorang Kabuki. Ter-take down, 3 poin kill dapatkan plus purple buff ini menjadi kerugian untuk para pasukan Araki Sena. Oh no, sementara Aura Fire kali ini dengan rotasi dari seorang Reza juga bersama dengan Hive ini membuat Aura Fire mereka sedikit bisa mendominasi di area early, tapi Okta minta pause. Okta berarti Araki Sena. Iya, Araki Sena. Valentina. Dan bahkan dengan ada pause yang terjadi kali ini, Ya. tapi ada satu keuntungan yang mungkin masih dimiliki dari Araki Sena, di mana Melisanya tetap mendapatkan satu poin kill atas seorang Van itu cukup mahal menurut aku dalam kondisi yang tidak cukup baik. Dan kalau dari segi permainan dari kedua belah sisi, wah ini guys ya, ini aset buat kalian yang nanya nih, yang di kiri atas itu adalah yang di pick. Iya. Yang di bawah adalah catur-catur yang di band. Betul. Jadi teman-teman lihat ya, kira-kira seperti ini asetnya. Dan memang ketika banding phase lebih akan ditampilkan tentunya untuk dari segi bandnya terlebih dahulu. Nanti di sisi picknya nanti baru ada aset yang berbeda yang muncul. Tapi secara keseluruhan kayak gini teman-teman ya. Jadi banding dan juga picknya yang sudah dilakukan oleh kedua belah tim nih secara keseluruhan. Oke, Momochan, kita lihat lagi. Jujur ya, kalau ngomongin Atlas ini di arah mid to the late game, mereka akan punya sangat keuntungan. Melihat ada Purify cuma ada satu di tangan dari Uranus, tapi kalau mereka mau makan Atlas yang terus-menerus, selama di perfect match keluar sekali tuh guritanya, makan terus, sikat terus,
nggak peduli apapun yang terjadi. Menurut aku bisa sih. Bisa. Bisa untuk mereka amankan. Oh. Tapi kayaknya udah ada terdengar suara in-game lagi. Kita bentar lagi akan menuju ke arah in-game. Tanpa berlama-lama, let's go to the land of dance. Ini dia. Kita akan lihat ya, apakah Atlas dari Arkisena Ter ini bisa untuk menculik ke arah satu pemain, tapi terlalu jauh sepertinya, masih bisa mundur. Oh, tapi di tengah efek dari fight dibalesin ternyata dengan satu buah Wave Dragon dari seorang Okta membuat Hai tumbang. Iya, di all play. Karena Hai flicker ke arah yang salah nampaknya, tapi Fans akan coba membuat Turtle. Setidaknya keuntungan yang dimiliki dari tim Aura Fire ini agak cukup nyata. Tapi nampaknya Fitter berada di gas tepat bersama dengan Sir Harvest. Tapi Harvest bakal benar-benar dipaksa begitu saja, akan adu Retribution depan, Retribution di tangan dari Sir Harvest. Tapi melihat Harvest yang benar-benar terkena damage dari seorang Palevi, dibuat tak berdaya dan hilang begitu saja. Kerugian di tangan dari para pasukan dari Arkisena. Pertama mereka kehilangan Arvi, dan bahkan mereka telah kehilangan Toy juga. 2 poin kill yang tiba-tiba tidak disengaja di 2 area yang berbeda, Muchan. Wow, dan space-nya lumayan banyak untuk seorang Kabuki. Bisa mendapatkan gold platingan di area bawah. Sementara laning-nya ini sejauh ini Kabuki masih bisa untuk tarik ulur aja sih, karena Hai udah coba untuk buka map di area purple-nya. Sehingga informasi akan diberikan oleh ke arah seorang Kabuki. Tapi kalau kita ngeliat dari item build, Kabuki cukup kaya loh sebenarnya dengan platingan yang didapatkan. Dan meskipun posisi dari seorang Toy ini udah dapetin 1 poin kill. Kaya banget! Kaya banget! Bukan cukup kaya. Udah ganteng kaya! Itu lihat, 4.000. Tadi hampir beda 2.000, sekarang beda cuma 1.300. Iya makanya. 1.300 gold itu hampir setengah item loh. Di early lumayan loh itu, Itu berasa. hampir setengah item loh. Rata-rata kan item kayak 2020, 1.900, 2.400, 1.600-an. 2.300. Iya. Oke. Tapi ya ini bakal jadi PR buat Arkisena, gimana caranya mereka ngejar ketertinggalan dari seorang Kabuki yang udah pegangin 4.600 hampir. Dan sementara Sena kali ini kita melihat 3 pemain di area bawah. Setup yang akan dilakukan oleh Sena. Fitter udah punya 1 buah Fataling dan perfect match. Ini keluar sekali aja Kabuki, ini bakal diangkat, percaya sama gua. Ini Kabuki bakal diangkat. Sadar lihat predicted high. Wave Dragon apakah terbakar Atlas ya. Predicted from high. Di posisi yang tepat, terdeteksi dengan sangat mantap. What a play from high. Wow, luar biasa prediksi dari seorang Hai. Dia flicker langsung di Wave Dragon. Dan Fitter tumbang. Inisiasi yang mungkin atau mungkin setup plan yang udah dibuat sama Arkisena digagalkan dengan 1 momen dari seorang Hai. Dan Van berhasil untuk mendapatkan turtle-nya yang ketiga. Dia mau purple dia. Dan mereka, enggak. Udah di cover juga sih sebenarnya. Dengan adanya keberadaan seorang Vita, tapi 1 bulan apati. Ahleti bakal ngekat di area atas. Sementara pemain-pemain dari Arkisena, mereka sudah mulai tertinggal kali ini. Udah mulai kesetir. Dengan perbedaan network yang cukup jauh loh sekarang. 4.000. Jauh banget. Di menit 7. Menit yang ke-7 masalah ini sangat impactful sekali. Bahkan kalau kita lihat dari Kabuki ini benar-benar cuan for life. Dan para pasukan dari Arkisena, mereka jangan sampai fokus ke arah Kabuki doang sih. Dan mereka juga harus fokus ke arah seorang Farsianya. Karena possibility yang sangat bisa mereka makan selain Kabuki ini Farsianya sih. Sangat enak, lezat dan bergizi nampaknya Mama Chan. Iya. Bisa kali ya nih ya. Kalau misalnya mau didapetin momentumnya sama Fitter. Tapi sepertinya sang cumi-cumi tidak menemukan target yang tepat. Iya. Cumi-cuminya baru buka map saja. Iya. Ini cumi-cuminya jangan sampai kelamaan di air ya. Takutnya direbus jadi seblak Rafael. Jadi apa? Jadi apa? Seblak Rafael. Seblak Yang Rafael. lezat dan bergizi. Mantap. Tapi lihat darah top plan. Pakai. Kita lihat, Lancelot, what are you doing? Masuk terlalu dalam, jangan sampai Hai menendang dia. Dan ini cukup berbahaya untuk dirinya sendiri. Karena di sisi berikutnya, ini keuntungan sangat dipegang sama Aura Fire dari 2 leading phase yang mereka untungkan. Dan ketika mereka memaksa timpan di posisi yang tidak tepat, ini akan menjadi sedikit kerugian di objektif gaming kayak mulai Lord, atau mungkin kayak orange buff-nya. Itu akan menjadi kerugian. Dan Palevi, dengan keuntungan yang dia miliki, dia udah sangat-sangat menguntungkan. Flicker ke belakang, Fatali masih dihindarkan, tapi terjatuh di sana.
dari Veter bakal coba untuk mundur sedikit karena tidak memiliki lagi utility selain flicker. Dan atas dengan hanya flicker tanpa ada Fataling, itu tidak akan berguna sama sekali dampaknya. Lord berada dengan sangat bebas dan di arah top lane. Fun versus everybody right here. Fun masih berhasil mendapatkan satu bonus buff tanpa ada retribution di sana. No retribution yang digunakan untuk kedua belah pihak. Tandanya mereka sama-sama masih memiliki power dari retribution di Lord yang bisa kita bilang tidak terlalu menentukan tapi sangat menguntungkan. Betul, setuju. Dan kali ini dari posisi high juga udah mulai ngebuka. Dan Fan langsung dengan satu buah retribution yang begitu sangat baik. Tapi Hai harus flicker mundur terlebih dahulu. Sudah ada grab dari seorang Don. Tapi sisi lain, Veter pun melakukan hal yang sama. Satu buah retribution apa tidak dari seorang Kabuki. Sementara Palevi menjadi garda terdepan terkuat untuk Aura Fire. Ada satu buah double dragon namun tidak di follow up. Tapi ternyata Veter. Ternyata satu buah fatalingnya tidak connect ke arah pemain-main Aura Fire. Hanya Fan yang terangkat namun Fan masih cukup kuat. Bahkan jangankan mengangkat Fan, ini Fan di all in aja. Itu juga masih bisa cukup bertahan kalau menurut aku. Selama toynya ini tidak terlalu maksimal deliver damage-nya. Karena Toy berada di posisi yang rugi dan bakal lihat. Bakal coba dipaksa, Race of Legends telah dikeluarkan. Bersama dengan para pasukan dari Aura Fire mereka mundur ke arah belakang. Informasi telah diberikan kalau Okta memiliki flicker walaupun tidak ada IMU-nya kali ini Momochan. Yes, dan Harvest bakal coba untuk melakukan clear cepat di area mid nih. Sementara Lord sudah mulai bergeser ke area atas. Turret demi turret hancur dari arah Qsena. Dan mereka mau tidak mau, suka tidak suka harus melakukan defense terlebih dahulu. Fan sudah menggerogoti semua jungle yang dimiliki oleh arah Qsena. Dan setup seperti apa? Hai, 40 detik lagi, flicker harus ditunggu. Sementara Lord sudah mulai berjalan masuk ke area turret base di area atas dan akan di-clear dengan cukup cepat dari RRQ Sena. Kali ini reset lagi tapi Kabuki melakukan poke ke arah seorang Don di sini dengan satu Boreanus apati dan tidak bisa menyentuh ke arah turret base dari RRQ Sena. Aura Fire mundur serentak. Respect dengan damage yang mungkin masih bisa dimiliki oleh seorang Toy di sini. Alright, udah didorong di 3 lane yang berbeda. Ini udah mulai ada disparate move sih dari seorang Melisanya. Kenapa aku bilang disparate move? Lihat, dia cuma bisa melakukan clear ketika minion berdekatan ke arah turretnya. Ini kalau Aura Fire mereka freeze lane semuanya, ini lebih disparate move lagi sih. Kayak Palevi ini ya nggak usah clear. Biarin minionnya ketarik ke arah mid lane. Yang di atas tuh kayak Kabuki, lihat deh. Lihat Kabuki. Dia ketarik kan minionnya. Iya. Jadi Melisanya disparate move banget. Nggak bisa masuk, nggak bisa clear. Dia ragu juga sebenarnya. Di bawah juga seperti itu. Dan lihat, cuma bisa clear yang ada dekat sama turret. Itu yang berbahaya. Iya benar. Dan kayaknya memang butuh untuk Lord yang kedua sih sebenarnya dari Aura Fire juga. RRQ Sena. Kalau mereka mau coba untuk melakukan kontes, mereka harus siap dengan team fight yang setupnya ini Fataling dari Don benar-benar harus perfect banget. Karena Hai juga bisa nyulik satu. Bahkan nendang ke arah seorang Harpist yang mau coba untuk melakukan kontes ke arah Lord nantinya. Tapi Reza punya satu buah jenis one. Ini bakal sakit lagi Farsianya. Oke. Hanya clear minion yang bisa dilakukan, objektif Lord kembali lagi hadir dan bahkan kali ini notabene-nya ini akan menjadi free Lord untuk para pasukan dari Aura Fire. Lihat, Palevi dorong di arah top lane, udah nggak ada pasif turret, Kabuki terlihat di arah mid. Kalau dilihat dari posisi dari arah Qsena, mereka mau masuk sih. Invasinya mereka akan jalankan. Dan bahkan di belakang sana, 2 wave mendorong ke arah para pasukan arah Qsena. Mereka harus aware terhadap mereka. Kalau mereka tidak aware, ini akan menjadi 2 wave yang sangat mahal. Don terdeteksi, Lord didapatkan, hampir saja pecah. RRQ Sena berada di ujung tanduk di arah top lane-nya. Iya, ini mungkin alasan juga kenapa Yorena sudah balik lagi ke arah XP lane ya. Dia kuat banget loh, dibawa ke arah mid late game-nya. Inex Edge-nya di early emang punya damage, tapi di arah late game ini pasif dari Regen dia udah mulai semakin banyak. Udah semakin susah numbangin Uranus nantinya. Wow, kita lihat. Ini kalau misalnya melihat dari lane di arah top lane dan itemnya nih. Kabuki 11.000, wah ini jauh banget sih, 11.000 ya. Jauh sih. Ini bahkan dari Melisanya aja dia belum punya Win of Nature. Ini Melisanya kemungkinan besar ada 2 case-nya. Dia bisa di jump in langsung sama Hai.
dia bisa di all in sama Varsha. Dan bahkan one by one sekalipun dia nggak bakal bisa catch up. Lihat dia menuju ke Golden Star terlebih dahulu. Dan yang harus dipastikan satu dari para pasukan Aura Fire adalah Atlas dari Veter tidak boleh dapetin siapapun. Iya. Ini jangan sampai Atlasnya bisa dapetin montage ya. Karena masih bisa dibalikin keadaannya. Tapi Aura Fire mereka lumayan struggle untuk masuk. Oke, sementara dari turret base di area atas udah mulai pecah. Pan udah menggiring kali ini. Lordnya sudah mulai masuk ke area base dari Arki Sena. Dan pemain-pemain dari Arki mereka mencoba untuk dapetin satu momen terlebih dahulu. Tapi Dom dari garda depannya ada wave triggernya connect. Dari seorang Hai udah gak ada wave trigger lagi. Tapi apakah dari seorang Toy mencoba untuk mendapatkan posisi yang lebih aman? Peter? Mana Fatalingnya? Oke, bakal coba untuk mencari target yang lebih tepat Pahlevi, tapi bukan target yang diinginkan. Tapi ternyata Fatalingnya connect ke arah 3 pemain. Kali ini bakal coba diharus go away dibuka oleh seorang Toy. Namun Hai masih bisa mundur di sisi lain. Don harus mundur namun dia ternyata ngebuka split-split nggak bisa bertahan terlalu lama. Tapi ini lihat cara masuk lane, tidak lagi Veter. Ini akan menjadi bebas banget untuk para pasukan dari Aura Fire. Lihat, mencoba untuk menumbangkan seorang Pahlevi. Damage-nya terlalu besar. Fire Ravenous dan bahkan with the tension, let's have the day for this time. Para pasukan dari Aura Fire mereka terlalu terlena dengan ada minion yang bergerak. Sedangkan ada Melissa, semakin minion masuk, Melissa semakin kaya. Dan itu jangan sampai dilupakan. Hai, udah harus mulai fokus menuju ke seorang Toy. Hai kali ini gak bisa mendapatkan siapapun dan mereka memilih untuk mundur. Resetisasi terlebih dahulu. Agak terlalu sedikit terlena permainan dari Aura Fire yang aku lihat. Sulit banget untuk bisa masuk ke dalam. Tidak melakukan all hit terhadap seorang Toy. Dan sekarang Toy udah punya di posisi yang cukup oke dari segi goldnya. Karena tadi kalau nggak salah 2 wave ya kurang lebih ya. 2 wave ya? 2 wave yang terdorong. Oke, kita akan melihat Lord yang ketiga kah yang akan ditunggu oleh Aura Fire. Masih belum bisa mendobrak, melakukan end ke area base dari Arki Sena. Sementara, Hai, udah dapetin informasi bahwa Toy recall. Sementara ada satu pemain yang terlihat yaitu Veter. Area bawah tadi. Sementara kalau ngomongin masalah lini split push ini masih bisa dipegang oleh Pahlevi. Jadi 4 pemain harusnya akan bersama-sama berada di area Lordnya. Tapi kontes apakah akan dilakukan oleh sana? Oke, lihat ada sedikit flanking yang terjadi. Ada Hai di depan sana, akan coba terdeteksi, ternyata itu hanya distraction. Dan termakan harusnya. Ini dia distraction yang dilakukan. Dan bahkan runner-up party from Kabuki gagal mendapatkan Don. All in yang terjadi terhadap seorang Don. Kali ini tidak terlalu merugikan para pasukan Aura Fire karena dia masih megang Lord. Tidak ada flicker yang terkeluarkan juga. Hanya menuju ke arah ultimate, source ultimate saja. Dan sekarang akan menuju ke arah Lord yang selanjutnya. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Hero Esports 4.0. Melaju ke area base dari Arki Sena yang sudah tidak memiliki turret base. Super minion juga akan berjalan kali ini. Namun apakah Aura mereka mampu untuk menyelesaikan tugas mereka di game yang pertama atau Arki Sena masih bisa untuk menahan? Sementara di area depannya satu buah dari Isaac sudah mulai dibuka oleh seorang Reza mengusir pemain-pemain Arki Sena. Dan Lord kali ini sudah mulai berjalan perlahan tapi pasti bakal coba diklik cepat oleh seorang Harvest. Kali ini ada super minionnya masuk. Sementara bakal berfokus terhadap base-nya. Belum ada satu buah Fataling tahu baru dibuka begitu saja tapi terkena. Di cancel terhadap satu buah video Aztec yang sudah di-copy. Kabuki fokus ke arah base-nya. Terlalu